Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Raja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita min sifati alil jannah. Di antara sifat-sifat alul jannah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ma'ruf adalah semua yang dikenal oleh syariat ini sebagai kebaikan. Dan sebesar-besar ma'ruf adalah at-tauhid. Kemudian baru ma'ruf yang lainnya. Demikian juga in al-munkar adalah semua yang digari oleh syariat. Dan sebesar-besar kemungkaran adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan satu di antara sifat al-jannah ketika hidup di dunia sekarang ini. Para penghuni jannah di akhirat kelak, satu di antara sifat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Para mukmin laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya, mereka saling yaitu menolong satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Demikian pula mereka orang menegakkan salat, membayar zakat, dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang perkasa lagi maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin dan mukminat. Apa janji Allah? Yaitu jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat yang baik di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu perkara terbesar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang sangat besar. Ayat ini satu di antara ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang mereka dijanjikan surga oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Itu orang-orang mukmin yang mereka senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagi mereka surga yang kekal di bawahnya, yang dia kekal di dalamnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat yang indah,
yang Allah uh, dan keridhaan Allah itu di atas segala-galanya. Seorang mukmin, ada orang mereka slogannya adalah bagaimana senantiasa ibtigha'a mardatillah, senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat al-fawzul azim adalah ketika seorang di akhirat kelak dia dimasukkan ke jannah dan diselamatkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah berbahagia, beruntung, sukses. Dan itulah al-fawzul azim, kesuksesan yang sangat besar. Tidak ada kesuksesan yang melebihi yang mereka dimasukkan ke dalam jannah. Sesukses apapun di dunia, kalau dia ternyata harus meringkuk di dalam jahanam, maka hakikatnya dia tidak sukses. Hakikatnya dia adalah orang yang bangkrut. Rahmati Allah SWT, hakikat kesuksesan adalah ketika seorang itu mereka dimasukkan Allah ke dalam jannah dan diselamatkan dari an-nar. Apapun kesuksesan yang manusia raih di dunia ini, ketika dia harus meringkuk ke dalam jahanam, maka semua yang dia miliki dari perkara dunia tidak akan lagi bermanfaat untuk bisa menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Walaupun itu emas sebesar bumi, walaupun itu seluruh penduduk manusia di muka bumi, maka semuanya la yang tidak akan memberikan manfaat untuk dia menyelamatkan dari jahanam. Dan Allah menyebutkan satu di antaranya adalah akhlak mereka di dunia atau sifat mereka di dunia adalah senantiasa mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Pertanyaannya adalah kenapa ahlul jannah di akhirat kelak, di dunia sekarang ini ada orang-orang yang mereka senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf, selalu memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan tauhid, kemudian memerintahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, dan segala kebaikan yang dikenal dalam syariat ini, dan mengingkari yang mungkar, mencegah, menahan dari perkara-perkara yang mungkar, syirik, dan segala kemungkaran yang diingkari oleh syariat agama ini. Yang pertama alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan agar senantiasa ada di kalangan umat ini yang terus menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah dan Rasulnya yang menginginkan untuk senantiasa adanya sekelompok orang yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Firman Allah, "Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan tidaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mereka senantiasa terus-menerus yad'una ilal khair, senantiasa menyuruh manusia kepada kebaikan, berdakwah, menyeru, mengajak untuk senantiasa menghidupkan kebaikan, sehingga kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini tidak lenyap. Itu Islam, yang Islam isinya semuanya adalah kebaikan, tauhid, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Demikian pula senantiasa mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah mensifatkan tentang mereka, itulah sifatnya, itulah orang yang beruntung. Sehingga di antara sifat keberuntungan, sifatnya orang mereka beruntung, orang yang sukses di akhiratnya kelak,
adalah orang-orang yang mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, terus menyeru manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ini akan menjadikan dunia itu penuh dengan rahmat Allah SWT, dirahmati Allah, dijauhkan dari laknat Allah. Di dunia akan ini terwujud hakikat kebahagiaan, dan di akhirat akan mereka ini meraih kebahagiaan hakiki, yaitu dimasukkannya mereka ke dalam jannah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam demikian juga memerintahkan setiap kita yang melihat kemungkaran agar meninggalkan atau agar melarang kemungkaran tersebut. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka adalah dia merubah dengan tangannya, melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan dia melihat itu benar-benar sebuah kemungkaran, tidak diragukan lagi itu adalah sebuah kemungkaran. Barang siapa yang dia melihat dengan matanya, dia itu adalah kemungkaran, yakin persis itu adalah kemungkaran, hendaklah kalau dia mampu, dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Penguasa kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya, pemimpin kepada bawahannya. Mereka adalah para pemegang kekuasaan. Yang tidak boleh, yang tidak berada dalam kekuasaannya, dia kemudian memotong, melakukan nahi mungkar yang bukan pada wilayah kekuasaannya. Meninggalkan salat itu kemungkaran. Tetapi kalau yang meninggalkan salat itu adalah anak tetangga, maka kita tidak berhak untuk memukul. Karena itu adalah haknya atau kewajibannya orang tua. Adapun kita yang bukan orang tuanya, yang bukan wilayah kekuasaan kita, hanya bisa dengan nasihat dan menyampaikan dengan lisan kita. Merubah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaannya, adalah bagi mereka yang memang memiliki kekuasaan untuk merubah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan tangannya. Faman lam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau ternyata dia tidak mampu merubah dengan tangannya karena bukan wilayah kekuasaannya, maka hendaklah dia merubah dengan itu lisannya. Dia bagaimana mengingkari kemungkaran dengan lisannya, menasihati, kemudian dia menyampaikan dengan lisannya, mengingkari dengan lisannya, agar dia meninggalkan perbuatan mungkar. Fa illam yastati' fa biqalbi. Seandainya dengan lisannya pun dia nggak mampu, maka paling minimal dengan hatinya. Adapun hati, semuanya yang punya iman harusnya ini mampu. Dia tinggalkan, dia memiliki kebencian. Ini adalah pasti setiap orang, mereka memiliki kemampuan karena dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini posisi iman yang paling itu lemah. Memerintahkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar adalah satu di antara perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin sifatnya adalah tidak ada atau tidaklah Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan yang ma'ruf, ketika memerintahkan menyeru orang mukmin, kecuali orang mukmin itu dia senantiasa sami'na wa ata'na, berusaha untuk mendengar dan taat kepada setiap yang diperintahkan Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah kewajiban untuk menegakkan, mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka seorang mukmin sesuai dengan kadar kemampuannya, dia berusaha untuk senantiasa mewujudkan perintah Allah untuk memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Yang kedua, alasan kenapa seorang mukmin mereka memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, lianju wa bidzalik, lianju min dzalik bidzalik min adzabillah. Dalam rangka agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara penyelamat dari azab itu ketika mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tenggelam dengan hawa nafsunya, mereka mengikuti syahwatnya, mereka tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Anjaynal ladzina baina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsuqun. Ketika manusia mereka tenggelam dalam kelalaian, melupakan agama Allah, mengikuti hawa nafsunya, mereka hidup dengan ini syahwatnya, maka kami selamatkan alladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang mereka senantiasa melarang dari perbuatan buruk. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan orang-orang yang mereka zalim akan kami timpakan azab yang pedih. Bima kanu yafsuqun, disebabkan karena kefasikan yang mereka itu lakukan. Sehingga kaum muslimin, apabila manusia mereka memerintah, apabila manusia mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, lalu muslimin tidak melarang kemungkaran mereka, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan azab. Bahkan doa-doanya pun kemudian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka selama ini tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Ta'ala. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'murunna bil ma'ruf. Benar-benar kalian la ta'murunna bil ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan kalian betul-betul meninggalkan melarang yang munkar. Kalian senantiasa perintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Au la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian hukuman dengan sebab kalian tidak melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan kabulkan itu, dan tidak akan dikabulkan oleh Allah doa-doa kalian. Sehingga satu di antara hukuman meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, Allah akan kirimkan azab, dan doa-doa kita tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Berbagai macam azab Allah. Bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya ini psikis. Kita hanya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seandainya datang hujan malah menimbulkan banjir, bukan hujan rahmat tapi hujan azab. Menimbulkan banjir, menimbulkan longsor, menimbulkan bencana di mana-mana. Atau dikuasainya orang kafir, sehingga orang kafir mereka menguasainya.
sehingga mereka berlaku semena-mena kepada kaum muslimin. Pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir, pemberangusan yang dilakukan oleh orang kafir, dan berbagai macam pembatasan-pembatasan kepada kaum muslimin, sehingga menjadi suasana terhina di hadapan orang-orang kafir. Atau boleh jadi psikis, kehidupan yang sempit, kehidupan jiwa-jiwa yang sempit, mereka jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kelapangan dada. Kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan kemarahan, kesempitan, kemudian kemurkaan, gampang gundah gulana, gampang gelisah, gampang sedih. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya merupakan bagian hukuman Allah SWT. Lalu orang-orang baik yang mereka mengangkat tangan pun tidak diterima doanya oleh Allah SWT. Disebabkan selama ini mereka meninggalkan, yaitu nahi mungkar. Lihatlah berapa banyak suami yang mereka ketika istrinya ini mutabarijah, berdandan, tabarruj, yang dipertontonkan kepada orang lain. Ini kemungkaran, tapi suami tidak mengingkari. Berapa banyak kepala rumah tangga yang tidak mengingkari keluarganya yang meninggalkan salat. Keluarganya yang mereka berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang melihat khamar diminum, riba dimakan, dan tidak ada ingkarul mungkar terhadap perkara-perkara itu. Maka ini semuanya menjadi sebab diturunkannya azab oleh Allah Ta'ala, dan bahkan menjadi sebab pula doa-doa dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala ketika kemungkaran tersebar. Kemudian Allah timbulkan bencana karena kita tidak melakukan nahi mungkar terhadap berbagai macam perkara-perkara tersebut. Bukankah Allah telah kata, bukankah Nabi kita mengabarkan pula, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, kecuali Allah akan tahan itu air hujan. Seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya tidak akan diturunkan air hujan. Meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka akan menimbulkan azab. Kenapa? Karena ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ditinggalkan, maka yang akan merebak adalah asratul ma'asi. Yang akan merebak adalah banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka merasa nyaman, mereka tidak diingkari, mereka merasa tidak ada gerakan pengingkaran. Ketika banyak maksiat, banyak kekejian, tersebar kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan halak, kebinasaan, Allah akan turunkan azab. Dan ini merupakan hukuman Allah bagi umat yang mereka tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan kalimat la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celaka orang Arab atas keburukan yang telah dekat, yang menimpa mereka. Lalu apa di antara yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya Rasulullah, kata Zainab bintu Jahshin, dia mengatakan, ya Rasulullah, anahliku
wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur, akan binasa, sedangkan di tengah-tengah kita ada orang saleh? Kata Nabi, "Na'am, idza kathural khabath." Apabila telah banyak ini kekejian yang dilakukan oleh manusia. Banyaknya kemaksiatan yang terjadi. Banyaknya wanita-wanita yang mereka ini keluar rumah tanpa hijab. Mereka berdandan seronok. Mereka membuka aurat. Banyaknya orang-orang mereka tidak ke masjid ketika dipanggil adzan oleh Allah Ta'ala. Banyaknya orang yang mereka itu tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Banyaknya orang mereka menyaksikan pandangan-pandangan yang haram. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang haram. Banyaknya orang mereka yang mereka memakan riba. Mereka ini tidak meninggalkan riba, bahkan menikmati riba dan menawarkan riba, membudayakan hidup riba. Maka ini semuanya akan menjadikan turunnya azab Allah secara umum. Bahkan azab ketika menimpa, maka tidak memilah-milih. Orang-orang saleh pun dia bisa terkena dampak daripada ini azab tersebut. Sehingga Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah Anda akan datangnya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang saleh, tidak hanya menimpa orang-orang zalim yang melakukan kemungkaran itu saja. Azab yang tidak hanya khusus menimpa orang zalim, tapi akan menimpa umum. Menimpa umum. Sehingga ketika Allah timbulkan banjir, Allah timbulkan gempa, berapa banyak orang saleh yang ikut mati, berapa banyak masjid yang ikut ambruk, berapa ini banyak ini tempat-tempat yang baik terdampak dengan musibah tersebut. Maka adalah seorang muslim dia khawatir akan menimpa hal seperti ini dalam kehidupannya. Sehingga tersebarnya khaba'ith, kemaksiatan, kekejian, ini akan menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita juga mengingatkan dengan sebuah hadis yang kehidupan kita ini seperti para penumpang kapal. Kata Nabi, "Matsalul qa'im ala hududillah." Perumpamaan orang yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala, ini orang saleh. Para orang saleh yang mereka menghidupkan hukum Allah Ta'ala, yang mereka menghidupkan ajaran agama Allah Ta'ala. Wal waqi' fiha, dan orang mereka bermaksiat, melakukan perbuatan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan. Kama fali qaumil istamu ala safinah, seperti satu kaum yang mereka berundi tempat di sebuah kapal. Fa'asaba ba'dhum fa'a'laha wa ba'dhum asfalaha. Yang sebagian orang mendapatkan tempat di atas, sebagian orang mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladzina fi asfaliha idza taqaw minal ma'. Orang yang mereka berada di bawah, apabila dia pengen yaitu minum untuk mendapatkan air, maka mereka maru ala man fawqahum, mereka harus melewati orang di atas mereka. Faqalu, lalu mereka mengatakan, law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Seandainya kita melubangi dinding kapal yang di bawah ini, yang merupakan ini tempat kita, niscaya kita tidak akan mengganggu yang di atas. Itu pikirannya orang tersebut. Maka apa catatan Nabi kepada orang mereka hendak melubangi dinding kapal yang di bawah agar tidak perlu mengambil air melewati yang di atas? Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang di kapal itu yang melihat ulah orang yang akan melubangi dinding kapal itu,
dibiarkan, mereka biarkan, maka akan tenggelam semuanya. Akan ini binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka cegah, mereka tahan, najau wa najau jami'an, maka mereka akan selamat dan semuanya ini mereka akan selamat. Ini adalah penggambaran Nabi bahwa kehidupan kita seperti para penumpang kapal. Kalau ada orang mereka ingin berbuat buruk dan tidak dicegah, maka bisa menimbulkan ini hancurnya atau kebinasaan yang menimpa semuanya. Bukan hanya pelakunya aja, tapi akan menimpa yang lain-lainnya. Maka para dai senantiasa menyerukan agar meninggalkan khamr, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan berbuat keburukan. Seandainya para pelaku keburukan itu kemudian mereka gak usah cerewet, gak usah cerikis, gak usah ribut, pelakunya saya bukan kamu, iya pelakunya Anda. Tetapi kalau Allah timpakan adab menimpa semuanya, semuanya akan berdampak. Sehingga orang saleh tidak boleh diam terhadap segala macam bentuk kemungkaran yang dilihat oleh matanya, karena dampaknya tidak hanya akan menimpa pelakunya, tapi dampaknya akan pula merembet kepada yang lain-lainnya. Bahkan binatang-binatang pun bisa terkena karena ini dampak buruk dari perbuatan manusia ini tersebut. Yang ketiga, kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dalam rangka lianju bin laknatillah, agar mereka selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang mal'un, kehidupan yang jauh dari rahmat Allah taala. Kehidupan yang mal'un, kehidupan yang penuh dengan ini hal-hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kehidupan itu dilaknat oleh Allah taala adalah karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perhatikan bagaimana Bani Israel dilaknat oleh Allah taala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Dawud dan melalui lisannya Nabiullah Isa bin Maryam. Pertanyaannya tentu kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan bahkan mereka melampaui batas dalam maksiat mereka. Kemaksiatan atau keterpelesetan dalam ini maksiat. Anak Adam pasti saja ini terpeleset. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan sering. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mereka salah adalah orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian dia maksiat dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, ini yang terancam. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat dan terus melangsungkan maksiat, mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sehingga sebab keterlaknatan mereka adalah tersebarnya maksiat yang semakin meluas, yang semakin ini melampaui batas, dan tidak ditunaikan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa menjadi perbuatan ini mereka. Ada sebuah kisah yang bahkan para ulama berkaitan ayat tersebut. Ada seorang mereka ketika bertemu dengan temannya yang sedang bermaksiat, maka orang ini mengingatkan, ya hadza ittaqillaha wada' ma tasna. Wahai kawan, tinggalkan, bertakwalah Anda kepada Allah dan tinggalkan perbuatan Anda. Dan
Orang pun nggak peduli dengan perbuatan, dengan pengingkaran ini Anda. Besoknya, dia lihat lagi orang itu bermaksiat, melakukan perbuatan maksiat. Dia pun tidak mencegah, tidak melarang dari perbuatan tersebut. Bahkan mereka makan bareng, minum bareng, duduk bareng. Maka ketika begitu keadaannya, Allah ini timpakan azab kepada mereka. Dan azab itu bisa bentuknya adalah fisik, bisa bentuknya adalah hati. Dan bahkan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ini hukuman yang sering tidak disadari oleh manusia. Ma dhulibal abdu bi'uqubatin a'dham min qaswatil qalbi wal bu'ni anillah. Tidak ada hukuman Allah yang lebih besar yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba melebihi daripada hati yang keras dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras kerugiannya bisa bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun. Hati yang keras, hati yang tidak lagi peduli dengan agama. Dia tidak lagi peduli dengan halal haram. Dia tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat agama. Hati yang membuat manusia semakin jauh dari Allah SWT. Dan tidak ada kebahagiaan bagi orang mereka semakin jauh hidupnya dari Allah SWT. Tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan orang mereka hidupnya tenggelam dalam durhaka, kemaksiatan, walaupun dia bisa dipuaskan oleh kemaksiatannya. Maka hendak seorang, dia senantiasa berusaha untuk mengingkari kemungkaran. Apa yang dia lihat dari kemungkaran adalah dia sebisa mungkin dia mengingkari kemungkaran itu tersebut. Agar dia terlepas dari ancaman laknat Allah SWT. Para suami hendaknya dia mengontrol para istrinya. Ketika mereka akan keluar, maka dia tanpa hijab, mereka bertabarut, adalah suami melarang. Yang sampai suami justru, yaitu membiarkan para istrinya, mereka berbuat semaunya, hanya karena dia mencintai istrinya, kemudian menahan dia dari mengingkari kemungkaran. Ini sangat berbahaya. Ini perbuatan yang termasuk dalam ini meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang keempat, alasan kenapa seorang mukmin di dunia ini mereka senantiasa mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, karena dalam rangka untuk mendapatkan nasrullah, dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah SWT. Yang Allah yansuru man yansuru, ma'ana yansuru man nasarahu. Allah akan menolong orang yang menolong. Ini agama Allah Ta'ala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan itu kadar amalan seorang. Orang mereka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong ini orang tersebut. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Allah nggak butuh pertolongan. Bahkan Allah adalah ini Allah para anak penolong, Allah An-Nasir. Allah adalah sang penolong. Apa maksudnya orang menolong Allah? Ini menolong agama Allah Ta'ala. Yaitu menghidupkan agama Allah. Agama Allah yang di suatu tempat tidak hidup, maka dia hidupkan. Dia tolong agama Allah. Dia bela agama Allah. Orang mereka di lingkungannya meremehkan, melecehkan, merendahkan agama Allah. Dia tolong agama Allah. Sehingga agama Allah dia dalam keadaan ini dia bela, dia tolong, dia hidupkan, dia dakwakan kepada manusia. Orang yang mereka menolong agama Allah benar-benar akan ditolong oleh Allah SWT. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah kuat tidak terkalahkan. Allah kuat tidak tertimpa kelemahan sama sekali. Kekuatan Allah penuh dengan keagungan, kewibawaan Allah SWT. Siapa orang-orang mereka akan ditolong Allah ini? Alladzina
makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atus zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ini orang yang mereka ketika Allah berikan kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ini adalah kegiatan orang-orang yang mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Di dunia ini mereka senantiasa berusaha untuk memberikan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Apalagi ketika Allah berikan pada mereka kekuasaan, maka dia bisa dengan sempurna menunaikan yaitu berbagai macam nahi mungkar, berbagai macam ini melarang kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan lisannya, mereka bisa semuanya. Maka mereka berusaha untuk senantiasa yaitu melakukan nahi mungkar dengan kekuasaan yang mereka miliki. Sehingga barang siapa yang mereka menginginkan jannah, barang siapa yang di dunia ini mereka berangan-angan untuk menjadi ahlul jannah, hendaklah mereka betul-betul mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagaimana caranya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Allah bimbing kita. Yang pertama kali kita melakukan dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, melakukan dengan tepat, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, memberikan nasihat yang terbaik kepada mereka. Ini melakukan dengan cara-cara yang pas, yang tepat, sehingga dia bersikap bijak, bersikapnya ini hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dalam mereka serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang tepat, tepat waktunya, tepat materinya, tepat yaitu arahnya, sehingga serba tepat, bersikap bijak. Ini membutuhkan ilmu dan penguasaan yakni agama dan memahami siapa yang dia akan nasihati. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, nasihat-nasihat menyentuh, nasihat yang balighah, agar hati mereka tersentuh sehingga meninggalkan perbuatan kemungkaran mereka. Atau dengan jidal, membantah, mendebat orang-orang yang mereka punya syubhat dalam rangka agar mereka betul-betul menemukan kebenaran, tapi dengan billati ahsan, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, bukan dibat kusir. Yang kedua, cara seorang memerintahkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, jadilah Anda para teladan. La yukhalifuna ma yaqulun. Jangan sampai mereka ucapannya itu perbuatannya melisi ucapannya. Dalam mereka melakukan apa yang mereka ucapkan, sehingga menjadi qudwah yang hasanah, menjadi contoh yang baik. Yang Allah sebutkan dan para Nabi Allah alaihi salatu wassalam ketika mereka melarang kaumnya melakukan perbuatan buruk, melakukan keburukan, kata Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisih kalian dalam hal yang aku larang kepada kalian. Alias Nabi Syuaib menegaskan dirinya tidak menyelisih apa yang dia ucapkan. Karena seorang mereka mengingkari kemungkaran dalam menjadi teladan bagi orang-orang mereka yang diingatkan agar lebih memudahkan orang meninggalkan kemungkaran dan dia tidak jatuh martabatnya di hadapan orang mereka yang dakwai. Bagaimana betapa sangat hidahnya jatuh martabatnya orang yang mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan, tidak meninggalkan apa yang mereka larang. Maka ini akan menjadi insiden buruk, teladan yang buruk. Orang akan merendahkan, meremehkan orang yang mereka memerintahkan tapi tidak melaksanakan, melarang tapi malah dia lakukan. Dan Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa Anda mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka ingin lakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri Anda sendiri dan kalian membaca kitab, apakah kalian tidak menggunakan akal Anda? Apakah kalian tidak punya otak?
Dan ingatlah ada sebuah hadis Nabi yang menggambarkan bagaimana orang yang mereka di dunia dulu dia melarang yang mungkar tapi dia melaksanakan yang kemungkaran tersebut. Yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang dari kiamat kelak. Fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam jahanam. Fatang daliqa aktabu batni, yang ususnya dalam keadaan brodol, fayaduru biha kama yadurul himar biraha, dia berputar-putar di neraka seperti putar-putarnya khimar yang mengenari ini penggiling gandum. Wah, ini fayastami'u ilaihi ahlun nar, sampai ahli neraka berkumpul. Lalu fayaqulun, lalu mengatakan, ya fulan, malak, wahai fulan, kenapa engkau? Ya Ustaz, ibaratnya, ya Ustaz, kok engkau di sini? Kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah Anda memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar? Fayaqul, bala, iya betul. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Iya betul, aku memerintahkan yang ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang yang munkar tapi aku justru melakukannya. Yang ketiga, adalah orang mereka melakukan amar ma'ruf munkar itu, yaitu bil ilmi wal basirah. Dilakukan dengan ilmu dan basirah. La bil jali wal khurafat, bukan dengan kebodohan, khurafat. Sehingga jangan sampai dia mengingkari yang bukan mungkar, jangan sampai dia memerintahkan yang bukan ma'ruf. Di zaman kita ini, banyak orang mereka modalnya semangat, akhirnya amar ma'ruf nahi mungkarnya justru menimbulkan madarat yang besar. Seorang wajib berilmu berilmu tentang apa yang dia ingkari dan dia perintahkan. Pastikan yang Anda perintahkan ma'ruf, pastikan yang Anda larang adalah mungkar, dan kemudian pertimbangkan betul, jangan sampai ingkarul mungkar Anda menimbulkan madarat yang lebih besar. Yang lebih besar. Karena sungguhnya para ulama memberikan kaidah kita dalam beramar ma'ruf mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar, amar mungkar itu akan menghilangkan kemungkaran, maka wajib bagi Anda melakukan nahi mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu akan mengurangi kemungkaran, walaupun nggak itu hilang total, wajib melakukan nahi mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu 50-50 kemungkinannya antara masalah dan madaratnya, maka ini majal istihad Anda, mana yang kira-kira dilakukan. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka terlarang. Karena madaratnya bisa lebih besar dibandingkan dengan ini manfaatnya. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Seorang mukmin menegaskan jalannya, jalan yang jelas, terang, benderang, gamblang, jalan dakwanya Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana difahami para sahabat Nabi, bukan jalan yang remeng-remeng, yaitu mendakwakan Islam tapi nggak jelas ini apakah Syiah atau Khawarij atau Sufi atau Kuburi atau Aklani dan seterusnya, bisa menipu manusia. Maka Ahlussunnah menegaskan jalan dakwahnya ini Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Aku menyuruh manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan hisabnya, kelompoknya, ormasnya, organisasinya, pribadinya, tapi menyuruh manusia kepada Allah agar mereka beribadah kepada Allah dengan dia mengikhlaskan diri pula amalnya, jangan sampai dia memiliki motif-motif di balik apa yang dia lakukan dari perkara duniawi. Ala basirah, di atas ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, dengan ilmu, sehingga betul-betul semua dilakukan itu di atas ilmu. Termasuk diantaranya dalam hal al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wajib dengan ilmu, sehingga tidak menyimpang dari apa yang dituntunkan Nabi. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man kana ya'budullaha bi ghairi ilmin, ini barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan akhtar, ya, mimma yuslim. Mayus itu akhtar mimma yuslim. Kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang dimunculkannya. Yang keempat, seorang hendaklah ketika dia melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah betul-betul berbekal kesabaran. Dada yang lapang, bersabar, sehingga tidak gampang putus asa, tidak gampang kemudian dia jatuh, tidak gampang dia mutung, dia akan handal, akan tangguh dengan kesabaran yang dia miliki. Lihatlah bagaimana Nabi
sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk bersabar. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga Anda salat dan bersabarlah dan memerintahkan. Sehingga cukup sekali, dua kali, 100 kali, 1000 kali, terus memerintahkan yang ini memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, wahai putraku, tegakkan salat, kemudian perintahkan yang ma'ruf, larang yang mungkar, bersabarlah atas itu semuanya, atas apa yang menimpa Anda semuanya. Tadi sabar termasuk perkara yang sangat unggulan dalam kehidupan ini manusia. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Inna nasra ma'asabri. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sehingga perjuangan yang panjang, yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, segala macamnya, hendaklah betul-betul dia berusaha untuk lakukan dengan kesabaran, karena kesabaran yang akan mengantarkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mereka akan nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, jangan melebihi kadar kemampuannya. Harus tahu diri pula di mana ini batas kemampuan dia harus tahu diri. Jangan sampai dia orang tidak tahu diri. Karena jangan sampai dia kemudian justru menimbulkan kerusakan dengan apa yang dia lakukan tersebut. Para pemirsa, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat apa yang diajarkan pada kita. Orang siapa yang dia ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah dia betul-betul berusaha untuk memiliki sifat ini, berusaha memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, paling tidak pada orang-orang yang berada dalam kekuasaan ini kita, keluarga kita, anak istri kita, kemudian juga bawahan kita, dan seterusnya. Semoga Allah berkahi waktu kita, Allah berikan kepada kita taufik, bimbingan Allah Ta'ala, sehingga kita tetap lurus di atas jalan yang lurus ini, istiqamah, sampai kita kembali kepada Allah yang baraan. In husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, sehingga menjadi ahlul jannah dengan apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Demikian, jazakumullahu khairan, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.